Pada modul 1.1 ini kita akan melewati fase ruang kolaborasi dengan Ibu fasilitator kita, Ibu Yuliawati Hendayani, dan juga Bapak pengajar praktik kita, Bapak Hadi Wiratno bersama 10 orang CGP Angkatan 11. Tentunya terjadi diskusi dan tanya jawab yang sangat seru sekali dalam ruang kolaborasi ini. Karena di sini kita membahas tentang bagaimana nilai-nilai sosial budaya kultural lokal di penerapan pembelajaran kita masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya diakhiri dengan refleksi terbimbing bersama Ibu fasilitator kita yang menyampaikan bahwa bagaimana penerapan sosial budaya kultural ke dalam pembelajaran kita itu diperlukan peran guru sebagai pendidik dan kolaborasi bersama orang tua murid. Kemudian memberi kesempatan kepada murid untuk ikut berpartisipasi, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dengan budaya sekitar, kemudian menggerakkan peserta didik untuk mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya lokal agar tumbuh karakter murid sebagai siswa yang bangga dan bisa mengembangkan serta melestarikan budayanya. Selain itu, kita juga sudah melewati fase demonstrasi kontekstual, di mana dalam demonstrasi kontekstual kita diminta kembali menceritakan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai luhur sosial budaya lokal ke dalam pembelajaran kita. Kemudian kita juga sudah melewati fase elaborasi pemahaman, di mana dalam fase elaborasi pemahaman ini ditekankan kembali dan ditegaskan kembali makna kata menuntun di sini, yaitu di mana guru menjadi tauladan kepada murid-muridnya. Kemudian makna memerdekakan siswa dan berhamba kepada siswa, yang dimana maksudnya adalah guru boleh merubah strategi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa, namun guru harus tetap fokus dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sejak awal. Berdasarkan tinjauan tugas-tugas personal modul 1.1 ini, maka dapat saya simpulkan mengenai penjelasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, bagaimana kita harus bisa menuntun siswa untuk menerapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dari sosial budaya lokal yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, berhamba kepada murid. Kemudian yang keempat, bahwa setiap anak yang lahir memiliki potensinya masing-masing dan keunikannya masing-masing, sehingga guru hanya perlu mengarahkan, mengembangkan, dan menguatkan potensi yang sudah ada tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, tentunya saya merefleksi kembali diri saya mengenai hal-hal apa yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, yang saya percayai bahwa setiap murid harus memiliki standar ilmu yang sama dalam segala bidang, baik itu bidang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bidang kejuruannya masing-masing. Jadi mereka semuanya harus sama rata ilmunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, berhamba kepada murid, yang berarti di mana guru harus mengikuti apapun kemauan muridnya, sehingga murid lebih menguasai kelas dan menguasai guru, dan hal tersebut akan memudarkan nilai-nilai sopan santun tata krama kepada gurunya, sehingga guru menjadi tidak ada harga dirinya. Kemudian yang ketiga adalah tentang titik fokus pembelajaran. Guru jadi tidak mempunyai titik fokus pembelajaran, hal-hal apa yang harus dan wajib diajarkan kepada muridnya, setiap muridnya, karena tidak ada titik fokusnya, karena terlalu dibebaskan. Begitulah hal-hal yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Namun, hal-hal yang berubah dari pemikiran saya tersebut setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menjadi paham bahwa makna dari berhamba kepada murid itu tidak serta-merta guru mengikuti semua maunya peserta didik. Guru tetap harus punya pegangan untuk fokus pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dengan strategi yang boleh berubah dan metode pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa-siswi kita merasa bermain sambil belajar. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua murid dalam pembelajaran. Jadi orang tua murid bisa diundang untuk ikut terlibat sebagai sumber belajar lain di kelas. Jadi tidak hanya dilibatkan pada saat anak ataupun siswa mendapat masalah saja.
Kemudian yang ketiga, kita sebagai pendidik harus berinovasi sekreatif mungkin bagaimana kita harus bisa melibatkan nilai-nilai sosial kultural di sekitar ke dalam pembelajaran kita sehingga anak-anak mengenal dan mencintai serta ingin menerapkan dan mengembangkan budayanya masing-masing. Sebagai guru desain komunikasi visual, adapun hal-hal yang bisa langsung saya terapkan ke dalam pembelajaran di kelas saya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas mulai dari jam masuk, jam istirahat, hingga jam pulang, dan juga pada saat masuk ke ruang praktek ataupun belajar di dalam kelas, saya akan membuat kesepakatan pembelajaran tersebut sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya bersama siswa tentunya. Begitu juga dengan aturan-aturan kecil dan juga konsekuensinya. Kemudian yang kedua, saya akan membuat kesepakatan proyek apa yang akan dibuat selama 6 bulan ke depan. Tentunya sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan di semester ini. Kemudian kesepakatan untuk terhubung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian menjadikan orang tua murid sebagai sumber belajar lain di dalam kelas. Kemudian mengajak murid untuk ikut terlibat dalam mengembangkan digital media sosial sekolah. Kemudian mengajak siswa membuat mading yang berisi dari visi misi siswa-siswi itu sendiri mengenai harapan dan tujuan mereka sejak belajar di jurusan desain komunikasi visual sejak sekarang hingga 3 tahun ke depan. Pada pembelajaran semester 4 tahun 2024 yang lalu, saya telah menerapkan nilai-nilai sosial luhur budaya lokal ke dalam pembelajaran saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun nilai-nilai luhur sosial budaya tersebut saya terapkan dalam mata pelajaran proses produksi desain percetakan dengan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan judul proyek pembuatan spanduk untuk media promosi dagang UMKM di sekitar. Pada tahap persiapan, saya mempersiapkan siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya memastikan siswa untuk siap menerima pembelajaran hari ini. Jadi tidak ada lagi siswa yang sibuk sendiri ataupun keluar masuk kelas. Kemudian yang ketiga, saya memastikan siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan mereka capai. Kemudian yang keempat, saya membagi kelompok belajar kecil, di mana kelompok tersebut siswa-siswi sendiri yang memilihnya. Kemudian saya mulai menjabarkan job disk yang ada di dalam pembelajaran tersebut, di dalam proyek tersebut. Tentunya dengan proyek yang dipilih secara massal oleh siswa-siswi saya, proyek apa yang akan mereka laksanakan atau mereka kerjakan di semester ini. Pada tahap pelaksanaan, saya mengarahkan murid untuk membuat jadwal sendiri terkait job disk yang sudah saya jabarkan sebelumnya, kapan akan dimulai pelaksanaannya, mereka sendiri yang menentukan dan membuat jadwalnya. Kemudian saya membebaskan peserta didik untuk berdiskusi, berkompromi mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kemudian saya juga membebaskan murid untuk memilih UMKM mana yang akan dibuatkan spanduk secara gratis. Kemudian saya menuntun peserta didik untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar. Kemudian menuntun murid untuk menciptakan karya dengan kreativitas yang dimiliki. Kemudian saya juga membebaskan murid untuk menggunakan aplikasi apa saja yang mereka kuasai untuk pembuatan desain spanduk tersebut. Kemudian menuntun murid berani tampil dan mengeluarkan pendapatnya serta bertanggung jawab dengan hasil yang telah mereka kerjakan. Kemudian mendampingi murid untuk melakukan kunjungan industri dan belajar dari sumber belajar lain, dalam hal ini adalah IDUKA, untuk melihat bagaimana proses pencetakan spanduk tersebut. Kemudian menumbuhkan rasa peduli dan berbagi dengan masyarakat di sekitar. Kemudian menumbuhkan jiwa berwirausaha dalam diri jiwa peserta didik.
Pada tahapan penutup, saya melakukan refleksi untuk peserta didik, memahami apa-apa saja yang sudah mereka pelajari dan apa-apa saja yang sudah mereka kuasai, serta apa-apa saja yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari di kemudian hari. Kemudian saya juga meminta umpan balik kepada peserta didik, bagaimana tentang pembelajaran saya selama 1 semester tersebut. Dengan begitu, saya dapat melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Suasana kelas dalam pembelajaran saat itu tentunya sangat sibuk karena harus bolak-balik keluar masuk sekolah. Bahkan kesibukan dari pembelajaran tersebut tidak hanya dalam ruang lingkup jam sekolah saja. Di luar jam sekolah pun, peserta didik masih semangat untuk menyelesaikan proyeknya. Ada yang sampai sore karena UMKM-nya bukanya sore hari, ada yang malam hari karena UMKM-nya malam hari, tentunya dengan pemberitahuan kepada orang tua. Dalam hal ini orang tua sudah saya libatkan dalam bentuk tertulis juga, yaitu persetujuan orang tua dalam penyelesaian proyek tersebut. Demikianlah hal-hal yang dapat saya jabarkan dalam video ini. Saya Ibu Fajrin Hartini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.